Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah dan lagi belajar budgeting. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman bagaimana cara aku mengelola pendapatan yang tidak tetap tapi tetap bisa budgeting. Oh ya, karena warung aku ini cuman berada di dalam perumahan, yang itu artinya omsetnya juga nggak seberapa ya, beda dengan pedagang-pedagang yang mungkin berjualan di daerah strategis. Jadi di sini aku rata-ratakan aja untuk keuntungan bersih aku per harinya 100.000, dan di sini pun aku dari 100.000 itu aku kumpulkan selama 1 minggu, artinya ada 700.000, dan dari 700.000 itu bakalan aku kelompokkan ke dalam 10 kebutuhan aku ya. Yang pertama ada modal warung, yang kedua belanja bulanan, yang ketiga belanja mingguan, yang keempat wifi dan pulsa, yang kelima gas dan galon, yang keenam beras, yang ketujuh listrik, kedelapan itu kebutuhan aku pribadi, yang kesembilan untuk uang BBM, dan yang terakhir biaya tak terduga. Jadi kalau ditanya emang cukup 700.000 untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu ya, kalau yang aku budgetkan ini adalah per minggu, bukan per bulan. Setelah aku buat video budgeting ini, bakalan aku lihat antusias penonton aku bakalan suka atau tidak. Nah, kalau misalnya suka, aku bakalan buat lagi untuk budgeting minggu kedua. Jadi dulu aku itu budgetingnya bulanan ya teman-teman, tapi aku rasa kalau pendapatan harian itu akan lebih bagus kalau kita budgetingnya mingguan. Kenapa? Karena kalau dalam 1 minggu kita budgeting itu akan lebih mudah kita mengetahui atau mengontrol income dan pengeluaran. Oh ya, jadi di sini aku nggak ada maksud pamer ataupun ria. Teman-teman lihat aja bagaimana cara aku budgeting, jangan dilihat dari nominal yang aku cantumkan, dan untuk rincian pengeluarannya juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya, perlu teman-teman tahu juga kalau untuk pendapatan warung aku ini bukanlah penghasilan utama di keluarga aku, tapi suami aku juga kerja ya. Jadi di sini aku cuman mau mencontohkan atau mau sharing ke teman-teman bagaimana sih cara mengelola pendapatan harian yang tidak menentu. Karena bagi orang dengan penghasilan tidak tetap seringkali merasa kesulitan untuk memperkirakan jumlah rata-rata penghasilannya. Walaupun penghasilan tidak tetap, kita bisa membuat pengeluaran rutin yang relatif setiap minggunya. Buatlah rincian biaya apa saja yang harus kita keluarkan setiap minggunya, kemudian kita jumlahkan semua biaya pokok tersebut. Jumlah inilah yang menjadi acuan berapa minimal penghasilan yang harus kita dapatkan. Jika minimal penghasilan tidak tercapai, terpaksa kita harus menggunakan uang tabungan untuk mencukupi kebutuhan pokok tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki tabungan yang bisa kita gunakan di saat situasi mendesak. Jadi tabelnya simple kayak gini aja ya, ada keterangan, rupiah, dan sisa. Nah, untuk sisa itu bakalan aku evaluasi nanti di minggu kedua. Nah, untuk item yang pertama di sini ada kebutuhan aku pribadi, aku cuman rinci sebesar 35.000 aja. Untuk listrik aku anggarkan 140.000 karena memang untuk setiap bulannya itu aku bayar listrik sekitar 500 sampai 600.000 karena listriknya kan udah gabung antara rumah pribadi dan warung, dan di warung aku itu kan ada kulkas ya teman-teman. Untuk kulkas dapur dan warung itu berpisah, maksudnya beda, jadi memang agak boros di listrik. Nah, ini dia income untuk minggu ini. Nah, di sini aku udah hitung ya teman-teman, totalnya ada 1 juta rupiah, tapi untuk kebutuhan aku tetap 700.000 aja, dan untuk sisanya nanti bakalan aku masukkan ke binder sinking fund. Nah, lanjut ya, untuk beras di sini aku anggarkan 35.000 aja karena hitungannya untuk 2 orang dewasa. Kemudian untuk gas dan galon juga sama ya, 35.000 aja. Kemudian untuk wifi dan pulsa di sini tuh bayarnya per bulan ya teman-teman. Tapi di sini aku udah kumpulkan aja uangnya sebesar 70.000, nanti aku bayar per tiap bulan. Kemudian untuk belanja mingguan atau belanja lauk pauk di sini aku anggarkan 140.000, dan biasanya aku lebih seringnya belanja di tukang sayur yang lewat depan rumah. Dan untuk belanja bulanan di sini aku anggarkan 70.000 per minggu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang habis, itu aku ambilnya di warung aja ya teman-teman. Aku belanja di warung aku sendiri tapi aku tetap bayar. Kemudian dari 700.000 itu juga aku sisihkan 105.000 per minggunya, itu buat nambah-nambah modal warung ya teman-teman. Jadi kalau mau warungnya cepat berkembang juga harus kita menabung dalam bentuk barang. Kemudian untuk bensin ini khusus
untuk kalau misalnya aku kulaan aja ya. Jadi di luar dari itu ya beda lagi, aku pakai uang dari Pak suami. Terusan aku habis total untuk keseluruhan jumlah rincian dalam tabel itu, total keseluruhannya ada 700.000. Untuk bensin dan pulsa Pak suami aku nggak rinci di sini karena udah ditanggung sama perusahaan ya. Pokoknya di sini aku cuman rinci yang sekiranya bisa di cover oleh kebutuhan warung. Untuk gaji Pak suami itu bakalan aku anggarkan di Februari minggu kedua, karena untuk sekarang gaji Pak suami belum masuk ya, karena kan kemarin sempat pindah perusahaan, jadi untuk gajinya agak telat 5 hari, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Disitulah gunanya kita memiliki pendapatan tambahan dari hasil bunga warung. Oke, langsung aja di sini aku mau masukkan untuk keperluan pribadi. Di sini aku masukkan ke dalam dompet Rp35.000, kemudian untuk listrik Rp140.000. Selanjutnya untuk beras aku masukkan Rp35.000. Pokoknya nanti ini kalau misalnya ada sisa ya aku simpan aja di dompet, nanti bakalan aku tambahkan di minggu kedua. Untuk gas karena aku pedagang jadi aku dapat harga 19.000 dari agen, dan untuk galon juga aku dapat 4.000 dari agen. Jadi insya Allah 35.000 ini cukup ya untuk 1 minggu. Untuk wifi dan pulsa aku bayarnya sebulan sekali, jadi aku kumpul dulu di sini uangnya. Untuk belanja bulanan kalau misalnya ada persabunan atau persausan habis aku ambil di warung. Terus kalau misalnya aku mau ambil Indomie atau telur ya aku ambil di warung ya teman-teman, tapi tetap aku bayar. Untuk modal warung menurut aku ini wajib ya, semua pedagang harus menyisihkan keuntungannya untuk menambah-nambah modal. Apalagi kayak aku yang memang pedagang warung sembako, kebanyakan pelanggan itu lebih senang kalau warung kita itu lengkap. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai menurut teman-teman dari cara aku menganggar seperti ini, pokoknya ini menyesuaikan aja ya ke kebutuhan teman-teman. Dilihat aja caranya, jangan dilihat dari nominalnya, karena setiap kebutuhan orang itu pastinya berbeda-beda. Apalagi aku dan Pak suami ini kan juga belum memiliki anak, jadi nggak ada biaya untuk beli pampers ataupun beli susu. Oh ya, ini aku kehabisan uang 20 dan 10.000. Aku ambil dulu uang 50.000 dua, terus aku tukar ya teman-teman. Ini dia, mohon maaf kalau uangnya agak lecet karena ya namanya juga kita jualan di warung ya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau masukkan ke dalam dompet. Ini sebenarnya dompet kartu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau samaan dengan dompet aku, nanti bakalan aku cantumkan linknya di kolom deskripsi. Untuk biaya tak terduga ini peruntukannya bisa macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan usahanya lebih besar lagi, kalian bisa pakai untuk misalnya mau nambah etalase atau rak gondola, atau misalnya mau beli showcase baru. Namanya juga kayak uang jaga-jaga. Kalau misalnya kalian berbelanja terus uang yang udah kalian anggarkan itu ternyata kurang, bisa juga kalian pakai dari uang biaya tak terduga ini. Nah, kalau udah dipos-poskan seperti ini jadi lebih rapi, lebih teratur, dan semoga cukup ya untuk 1 minggu ke depan. Karena sebenarnya di sini juga aku lagi men-challenge diri aku gimana caranya aku budgeting dalam skala mingguan. Untuk uang yang masih ada sisa ini bakalan aku masukkan ke dalam binder sinking fund atau saving. Pokoknya aku lihat aja ya. Kalau untuk ini aku nggak catat, fleksibel aja seadanya uang. Kalau misalnya ada ya aku tabung. Kalau memang nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Karena kalau untuk binder saving ini biasanya yang aku kelola itu gaji Pak suami ya. Lebih banyak gaji Pak suami itu aku pakai untuk ditabung, kasih orang tua, sama ada asuransi. Pokoknya di sini untuk uang dari hasil warung dan dari gaji Pak suami itu udah ada posnya masing-masing ya. Nah, untuk saving umroh ini baru aku buat dan langsung aja aku isi 50.000, meskipun nominalnya nggak seberapa, tapi kalau kita kumpulkan dan konsisten insya Allah bisa ya teman-teman. Lanjut di binder sinking funds, di sini aku mau isi untuk kesehatan 20.000, terus isi kado berapa ya? Kalau nggak salah kado 10.000. Oh ya, kemarin ada yang nanya apa sih bedanya sinking funds, saving challenge, dan saving. Insya Allah aku mau coba jawab ya teman-teman. Oke, ini menurut aku. Jadi kalau untuk sinking funds itu semacam biaya jaga-jaga, atau misalnya semacam investasi kalau misalnya, tapi jangka pendek ya. Jadi kalau misalnya kayak perbaikan motor itu kan kita siapkan uangnya dari sekarang. Jadi apabila tiba masanya motor mau diservis itu udah ada dananya. Jadi pada saat kita mengeluarkan itu nggak ada rasa terpaksa.
Sedangkan untuk saving atau tabungan wajib itu menurut aku kalau misalnya mau menabung beli rumah atau menabung logam mulia, pokoknya untuk jangka panjang, misalnya juga mau menabung biaya pendidikan anak, itu kan memang sifatnya jangka panjang ya teman-teman, betul-betul yang tabungan utama. Sedangkan untuk saving challenge itu kan semacam tantangan menabung, misalnya mengumpulkan uang Rp2.000 selama 1 tahun, kira-kira dapat berapa. Nah jadi seperti itu ya kalau menurut aku saving challenge, ada yang ditarget, ada juga yang semengalirnya aja. Buat teman-teman yang pendapatannya harian, menurut aku sangat cocok ya mencoba saving challenge seperti ini, karena kalau misalnya ada uang kembalian 2.000 atau 5.000, teman-teman bisa masukkan uang tersebut ke saving challenge 2.000 atau 5.000. Jadi menabungnya itu semacam seru-seruan, bisa ditarget kalau mau dibongkar 1 bulan kemudian juga bisa ya teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat di video ini, aku juga ada saving challenge 5.000. Jadi kalau misalnya ada uang kembalian 5.000, aku masukkan aja di sini. Tapi ini juga aku isinya nggak tiap hari ya. Aku usahakan setiap minggu isi. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Itu masih ada uang 50.000. Jadi aku mau masukkan aja ke saving challenge ini, karena sebenarnya jarang-jarang sih aku mau isi di sini, karena kalau untuk nominal besar itu agak susah ya teman-teman ngumpulinnya. Tapi ini mumpung ada rezekinya, aku mau masukkan aja ke saving challenge 50.000. Gak lupa juga tadi aku tandain trackernya dan aku cocokkan untuk jumlah uangnya. Alhamdulillah pas ya. Baiklah teman-teman, gak terasa ini udah di menit ke-12. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Bila kalian suka dengan video aku, jangan lupa pencet tombol like-nya, dan bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh dong share video aku di tab komunitas kalian atau di sosmed kalian. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis aja di kolom komentar, nanti kita bisa sharing dan diskusi. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang juga ingin belajar menabung atau budgeting seperti aku ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.